Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bapak jelaskan tentang pembuatan proposal usaha. Em, jadi untuk pembuatan proposal usaha ini kita gunakan huruf Times New Roman ukuran 12, kemudian dengan margin kiri dan atas itu 4 cm, sementara kanan dan bawah itu 3 cm, kemudian jarak spasinya 1,5, dan ketika kamu mengatur jarak spasi di bawah itu ada tulisan remove space after paragraph gitu kalau tidak salah ya, kamu ditekan ya remove-nya. Kita mulai dari cover. Covernya kamu tuliskan proposal dan kamu tuliskan judulnya usaha pengolahan makanan khas daerah. Di bawah adalah nama produk yang akan kamu buat. Logonya ini logo sekolah. Kemudian ketika kamu masukkan gambar logo, kamu pilih center, jadi biar gambarnya ke tengah. Kemudian klik kanan, di sana ada size ya. Kamu pilih 4x4 cm. Kemudian kamu tuliskan sekolah kamu, ya sekolah kita ya, dan tuliskan alamatnya. Kemudian masuk ke poin A. Mohon maaf, biasanya setelah cover itu kan ada lembar pengesahan ya. Tapi ya itu nanti ketika sudah selesai dikerjakan, maka kamu tuliskan lembar pengesahan ya. Lembar pengesahan, kemudian di situ ada nama kelompok kamu, ya kemudian ada nama Bapak juga di sana. Jadi kalau misalkan sudah selesai ya kamu tanda tangani, kamu ajukan ke Bapak. Nah kalau Bapak tanda tangani berarti proposal kamu sudah betul. Kemudian masuk ke poin A, latar belakang. Di sini kamu ceritakan alasan kenapa kamu membuat produk tersebut. Misalkan ya makanan khas daerah adalah warisan budaya yang banyak sekali jenisnya bla 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 bla, atau mungkin alasan yang lain ya. Nah, berdasarkan alasan tersebut, maka kami akan membuat usaha pengolahan makanan khas daerah titik-titik gitu. Kemudian untuk tujuannya ya kamu ceritakan kenapa sih kamu membuat makanan khas daerah tersebut. Misalkan untuk melestarikan budaya atau untuk menumbuhkan jiwa usaha dan bla 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 gitu ya lainnya. Silahkan kamu tuliskan tujuannya. Nah, manfaat biasanya akan menjawab tujuan yang kamu tulis. Kalau misalkan di manfaatnya untuk melestarikan budaya, maka berarti manfaatnya ya berarti menjadikan budaya daerah menjadi lestari gitu. Artinya manfaat itu akan selalu menjawab tujuan. Kemudian deskripsikan produk kamu mulai dari jenis usaha, kemudian proses produksi, dan juga bahan dan langkah kerja serta teknik pengolahan yang kamu lakukan. Kita mulai dari alat dan bahan. Alatnya kamu tulis, kemudian jumlahnya juga kamu tulis ya. Untuk bahannya sama dengan alat, kamu tulis nama bahan dan juga jumlahnya. Kemudian langkah kerjanya kamu ceritakan mulai dari penyediaan bahannya bagaimana, misalkan apakah beli dari pasar, beli dari warung, atau bagaimana. Kemudian proses produksinya seperti apa, ini langkah kerja pembuatan ya, misalkan dimulai dari mengupas bawang atau apa segala macam sampai produknya selesai atau jadi ya. Kemudian pengemasannya bagaimana, ceritakan ketika kamu melakukan pengemasan, misalkan pengemasan dilakukan setelah produknya kering, kemudian produk dimasukkan ke dalam kemasan yang sudah disiapkan, misalkan dalam bentuk plastik atau apa gitu ya. Kemudian teknik pengolahannya, bagaimana teknik memasak yang digunakan, kan kita udah belajar ya macam-macam teknik memasak. Nah, kamu ceritakan misalkan teknik memasak yang digunakan adalah teknik menggoreng. Misalkan teknik ini dilakukan dengan cara memanaskan minyak dalam wajan dengan api, kemudian memasukkan bahan-bahan dan menggorengnya sampai matang. Tujuannya adalah untuk mendapatkan makanan yang kering dan crispy, misalkan seperti itu. Kemudian di kolom logo produk, maka kamu cantumkan ya produk kamu, logonya bagaimana. Kan sudah disuruh tuh membuat logo ya, kamu cantumkan logonya di situ. Kemudian ceritakan juga alasannya, kenapa sih kamu kok logonya seperti itu. Mungkin ada filosofi dari pembuatan logonya. Kemudian analisis SWOT-nya kamu cantumkan juga ya. Kita sudah pernah bikin analisis SWOT, ada strength, weakness, opportunity, dan threat. Tinggal salin dan kamu pindahkan ke sini. Untuk strength itu kekuatan dan kelemahan produk itu pasti ada dari produk tersebut ya. Kalau untuk opportunity, kesempatan, dan juga threat itu biasanya didapatkan dari luar.
Oke, untuk promosi dan pemasarannya, kamu ceritakan inovasi yang kamu terapkan untuk menjawab hasil analisis SWOT ya. Misalkan analisis SWOT-nya makanannya cepat basi, ya berarti inovasinya kami akan membuatnya menjadi lebih kering biar tidak cepat basi. Misalkan itu inovasi namanya. Kemudian kemasan produk. Nah, kemasan produk kamu kan sudah melakukan uji coba pembuatan produk ya. Nah, setelah selesai uji coba, maka produk tersebut ya kamu kemas dan kamu foto. Nah, foto hasil produk yang dikemas tadi, kamu masukkan ke kolom kemasan produk. Kemudian target pasarnya kamu mau jual kemana nih? Misalkan produk makanan yang dibuat ditujukan untuk anak-anak sekolah yang sedang belajar daring misalkan. Target pasar tuh, kamu ceritakan mau dijual kemana aja produk kamu. Kemudian di teknik promosi, ya kamu ceritakan bagaimana promosi yang kamu lakukan untuk memasarkan produk tersebut biar cepat laku gitu. Misalkan apakah kamu menggunakan artis TikTok atau kamu menggunakan promo beli satu gratis satu atau bagaimana, silahkan ceritakan di teknik promosi. Kemudian untuk penjualannya dilakukan bagaimana? Misal apakah online, apakah door to door, apakah melalui grup WhatsApp, ataukah melalui Instagram, kamu ceritakan di kolom penjualan. Nah, untuk anggaran, ini kamu menceritakan keuangan yang dikeluarkan atau dikelola dalam usaha produk kamu. Mulai dari biaya produksi, kamu tulis alat dan bahannya, harganya berapa, dan kamu langsung tuliskan biaya produksinya ya. Sementara hitungannya boleh di kertas kotretan saja. Kemudian untuk harga jual, ya berdasarkan perhitungan ya, kalau biaya produksinya sekian, maka harga jual yang akan ditentukan itu berapa. Dan untuk harga jual segitu, labanya berapa. Nah, labanya juga kamu tuliskan berapa sih keuntungan yang didapatkan untuk setiap satu produk. Kemudian sumber dana kamu ceritakan untuk mencukupi biaya produksi yang sejumlah sekian, kamu dapat dari mana tuh dananya? Apakah sponsor, apakah sumbangan orang tua, ataukah patungan misalkan ya, kamu ceritakan di sumber dana. Kemudian untuk hasil penjualan kamu ceritakan juga, misal nih penjualannya 200.000, biaya produksinya 100.000, itu kan untungnya 100.000. Nah, yang 100.000 itu mau dikemanain? Mau dibagikan, atau misalkan mau disumbangkan, atau bagaimana, atau untuk makan, ya kamu ceritakan di hasil penjualan. Kemudian untuk penutup, kamu ceritakan harapan kamu apabila atau untuk usaha yang kamu lakukan ya. Usahanya pengennya kayak gimana, atau misalkan semoga bisa bermanfaat atau apa. Ya, kamu tuliskan di poin penutup. Udah deh, selesai. Tinggal kamu edit-edit, dilihat-lihat, kemudian kamu kirim ke Bapak. Kemudian kalau Bapak tanda tangani, berarti proposalnya sudah bagus dan kamu mulai boleh melakukan kegiatan produksinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.